Puji Tuhan, Shalom kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, kembali lagi di dalam program kita Bahas Baca Alkitab setiap hari. Nah, sekarang program ini adalah pembacaan Alkitab setiap hari secara berurutan dari Kejadian sampai dengan Wahyu, supaya kita terus setiap hari belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ya kawan. Ya, sekarang kita akan melanjutkan pembacaan kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas nafas, kehidupan, kesehatan, kekuatan. Semua itu karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan Kau masih memberikan kami satu hari yang indah ini, hari yang baru, berkat baru, anugerah yang baru dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu, mau merenungkan firman-Mu ya Bapa. Melanjutkan pembacaan kami dari hari kemarin ya Bapa. Tuhan pimpin, Roh Kudus beri hikmat, berikan pewahyuan atas kami semua ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, kami dapat menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Karena hanya melalui firman-Mu lah yang dapat menuntun hidup kami di akhir-akhir zaman ini ya Bapa. Kami butuh firman-Mu Tuhan, hingga kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini ya Bapa. Biarlah rencana-Mu dalam setiap kami dapat terlaksana dengan baik, sehingga kami dapat terus memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, kawan-kawan, sekarang kita melanjutkan pembacaan kita dalam Kejadian 35. Untuk teks Alkitabnya akan saya kopikan di bagian deskripsi. Nah, Kejadian 35 ini ada 3 perikop. Perikop pertama yaitu Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Ayat 1, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Nah, ini kita ingat ya, kawan, Betel itu saat Yakub lari dari Esau, dia ketakutan, kemudian dia tidur di atas batu dan bermimpi. Dan mimpinya itulah Allah berfirman kepadanya. Nah, Allah berfirman dan menyajikan kepada Yakub, sehingga Yakub mendirikan tugu, ya kan, mendirikan tugu batu untuk sebagai mezbah bagi Allah. Nah, saat itulah itu dinamakan Betel. Lalu ayat 2, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka,
dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mesbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah, dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Nah, saudara, kawan, dalam perikop ini seperti diulang lagi yang sebelumnya ketika Yakub lari dari Esau, ya kan? Karena di sini dibilang firman Allah kepada Yakub itu, namanya Yakub bukan lagi Yakub tapi Israel. Nah, ini kan sebelumnya sudah difirmankan Allah juga kan. Dan di ayat 15 itu dibilang Yakub menamai tempat Allah telah berfirman kepadanya Betel. Padahal sudah dinamakan Betel waktu itu kan. Jadi ini kedua kalinya, karena di judulnya berkata Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Nah, kita belajar bahwa untuk datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita membaca, merenungkan Alkitab firman Tuhan itu, kita harus berulang-ulang, kawan. Iya kan? Supaya apa? Supaya betul-betul kita nyangkut gitu, punya hubungan yang baik sama Tuhan, sama Allah kita, sama Tuhan Yesus. Seperti kita mendidik anak-anak kita, harus dididik secara berulang-ulang. Supaya apa? Anak itu mengerti, anak itu mengingat, anak kita menjadi lebih baik. Ya kan? Kalau kita belajar di sekolah saja, pasti bu guru akan bilang, jangan lupa ya di rumah mengulang kembali pelajaran yang kita bahas hari ini. Kenapa harus diulang? Supaya pelajarannya itu nyantol di otak, di pikiran anak-anak. Sama seperti firman Tuhan, kita harus terus mengulang-mengulang. Karena firman Tuhan itu begitu luas, begitu luar biasa, kawan, ya kan? Nggak bisa sekali baca, wah udah langsung paham, udah langsung ingat gitu. Langsung kita beriman, ya kan?
Nah, iman itu memang timbul pendengaran dari firman Tuhan. Tapi ingat, itu harus diulang-ulang supaya betul-betul iman kita bertumbuh. Bahkan seperti program ini, setiap hari kita membaca Alkitab. Supaya apa? Kita terus membangun hubungan dengan Tuhan kita, kawannya kan. Amin. Ya, biar kita haus, lapar akan firman Tuhan. Karena kita akan diisi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu, minta maka Tuhan akan memberi. Ya kan? Carilah maka engkau akan mendapatkannya. Maka ketika kita lapar dan haus akan firman Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita makan kepada roh kita, sehingga kita terus dipersiapkan dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, di dalam ayat 2 itu Yakub berkata, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Nah, jadi ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita harus bertobat dulu sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita tinggalkan semua dewa-dewa, semua yang menurut kita berhala-berhala. Yang lebih penting dari Tuhan, kita tinggalkan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa kita. Kita harus tahirkan, bertobat. Kita harus lepaskan pakaian kita yang lama. Kalau kita mau hidup baru, kita mau bertobat, kita harus lepaskan dulu hidup yang lama. Ya kan? Jadi kita harus memiliki kirbat anggur yang baru. Bejana yang baru harus dikeluarkan dulu. Supaya Allah berkenan atas persembahan kita, penyembahan kita. Atas pertobatan kita, kawan. Seperti air. Kita mau seperti air yang sudah keruh gitu ya kan. Sudah banyak kotoran. Kita mau minum dari gelas itu. Diisi air putih, air bersih. Air matang. Tapi kalau kita nggak buang air itu dulu yang keruh itu, ketika kita isi sama saja tetap menjadi kotor airnya kan. Jadi kita harus buang dulu segala sampah yang di dalam kehidupan kita, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita harus buang. Supaya nanti kita isi dengan firman Allah, kita isi dengan Roh Kudus. Sehingga yang kotor itu kita buang, barulah kita isi air yang baru kita bisa minum kan. Ya sama seperti itu dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa bertobat kalau kita masih hidup dalam dosa. Kita harus tinggalkan, kita harus lepaskan pakaian lama, kenakanlah pakaian baru. Yaitu pertobatan bersama Tuhan Yesus. Maka hidup kita akan dahsyat dan luar biasa, kawan. Nah, kita lanjutkan di dalam perikop kedua, yaitu kelahiran Benyamin. Rahel mati. Ayat 16, sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Yang ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati, kemudian diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu di Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubu Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Nah, disinilah kelahiran Benyamin, ya kan? Yang ketika Rahel mati.
ketika kelahiran Benyamin, Rahel ibunya mati karena di situ bersalinnya sangat sukar ya. Nah, jadi kalau wanita melahirkan itu memang taruhannya nyawa. Sampai sekarang pun masih ada yang seperti ini ya kan kawan. Ada ibu-ibu anak yang susah sekali melahirkan, ya akhirnya ibunya yang meninggal. Kayak kita sebagai anak-anak, kita harus menghormati ibu kita yang telah melahirkan kita. Ya kan? Jangan malah dilawan. Jangan kasar itu kan. Jangan malah mengutuk-ngutuki. Padahal dia sudah bersusah payah untuk melahirkan kita, ya kan kawan? Walaupun memang kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan atau tidak. Yang penting kita harus melakukan firman Tuhan, menghormati kedua orang tua kita. Nah, yang terakhir, anak-anak Yakub, Ishak pun mati. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea yaitu Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di padang Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Amin. Nah, berikut terakhir menjelaskan bahwa Ishak mati, ya kan? Tapi di sini Yakub itu sudah berubah, dipanggilnya menjadi Israel, ya kan? Karena memang sebelumnya Yakub dirubah namanya oleh Allah sendiri bernama Israel sampai sekarang menjadi Israel dan tidak pernah berubah. Kadang-kala ada negara-negara yang berubah kan, kawan? Ada yang berubah-berubah gitu ya kan nama-nama negara, tapi Israel tetap dari dulu namanya Israel karena memang negara itu adalah negara bangsa perjanjian Allah, bangsa pilihan Allah, makanya nggak pernah dirubah. Kalau dirubah berarti harus persetujuan dengan Allah, makanya namanya tetap Israel kan, kawan. Iya. Nah, sebelum Ishak mati dikumpulkan nih ya kan semua anak-anak Yakub, anak-anaknya Israel dari 4 istri. Ada dari istrinya Lea, Rahel, Zilpa, dan Bilha ya kan. Tapi kalau kita lihat dari anak-anaknya itu ya beda ya dengan istri-istri yang betul-betul baik gitu ya. Lea dan Rahel itu kan bukan budak. Di sini kan ada 2 budak, Bilha dan Zilpa. Kalau kita lihat dari nama-namanya itu, Lea dan Rahel itu jadi orang-orang yang luar biasa kan di dalam Tuhan, kawan ya kan. Kita lihat aja Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon ya kan, yang dari Rahel, Yusuf dan Benyamin. Nah, kita tahu bahwa nama-nama ini populer ya kan. Menjadi anak-anak perjanjian Allah.
Tapi ketika kita lihat budak, yang dari budak Bilha, namanya Dan dan Naftali, serta Zilbah, Gad dan Asyer. Jadi berbeda kehidupannya. Anak-anak dari yang bukan budak, dari anak-anak yang budak. Jadi memang berbeda kan, kawan. Ya, jadi kita bisa melihat kehidupan kita harus hidup di dalam Tuhan, supaya kita bisa berbeda dengan orang-orang dunia ini. Orang-orang dunia yang cinta uang, cinta dunia ini, hanya bersenang-senang. Dia tidak memikirkan hal-hal yang di atas. Nah, perbedaannya dengan kita adalah kita harus orang yang berbeda. Kita harus memikirkan, fokus kepada yang hal-hal perkara yang di atas. Perkara di atas apa saja? Yaitu memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi orang-orang sesama kita, menghormati, memberitakan firman, menjadi berkat, membawa sukacita dimanapun kita berada. Itulah tugas-tugas kita, kawannya kan. Hanya untuk memuliakan nama Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kasih Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk membaca merenungkan firman Tuhan pada hari ini ya Bapa, hari Rabu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami telah dipilih oleh Engkau sendiri ya Allah untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami ya Bapa. Tuhan berkati juga yang mendengarkan saat ini, yang mungkin masih ada yang tidak percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati agar mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Karena hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan, ada pengampunan dosa, dan kepastian hidup kekal di sorga. Terima kasih ya Bapa. Berkati kehidupan kami pada hari ini, kegiatan kami pada hari ini, yang bekerja, yang kuliah, yang usaha, yang sekolah, yang apapun kegiatan kami, Tuhan Yesus yang memberkati. Biarlah kami semua menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, menjadi damai, menjadi sukacita di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Sehingga hanya nama-Mu saja dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hari penuh berkat, penuh kemenangan, dan penuh pengalaman bersama-sama dengan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih saudara sudah bersama-sama dengan kita dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.